Meskipun utusan itu menemukan masalahnya, ketika dia mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri, dia tiba-tiba mendongak. Saya melihat bahwa di langit yang telah disapu gelombang panas, satu demi satu bintang perlahan muncul. Di bawah ruang yang dalam, tidak ada malam, hanya hari yang abadi. Bagaimana bisa ada bintang yang menyala di siang hari? Pada saat utusan itu menemukan perubahan ini, kekuatan iman yang agung mengalir ke wajahnya. Aura besar ini segera membuat utusan ilahi tegang. Jelas bahwa serangan itu belum tiba, dan dia telah merasakan kekuatan iman yang sangat besar. Lawannya jelas bukan karakter yang sederhana. Dan pada saat ini, semua petunjuk terhubung. Kuil penguasa cahaya. Orang itu adalah anggota kuil penguasa cahaya. Utusan ilahi tiba-tiba menyadari bahwa orang yang telah menghadapinya sebelumnya adalah orang dari kuil penguasa cahaya. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda dapat memahami bahwa orang-orang di kuil Dewa Cahaya, yang memiliki keberanian untuk melawan orang-orang di Mahkamah Agung, dapat mengabaikan keagungan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, dan memperlakukan mereka seperti orang biasa. Lawan. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang melawannya. Tapi saat ini, masalah ini jelas tidak relevan, dan yang paling penting tentu saja bagaimana keluar dari tindakan mematikan seperti itu. Serangannya belum tiba, tetapi ada tekanan yang begitu kuat. Melihat ke atas, itu seperti langit yang penuh bintang. Padat, ini bukan lagi pemandangan yang bisa dia harapkan. Utusan itu tidak terlalu peduli, mengeluarkan semua kekuatannya, dan melepaskan diri dari belenggu di tubuhnya. Total 2 napas waktu, masih ada 1 napas tersisa. Utusan ilahi melangkah keluar dari kilometer dalam 1 langkah, dan kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Sekarang dia hanya ingin meninggalkan tempat ini benar dan salah, dan keluar dari pandangan monster-monster ini. Bahkan 12 dewa utama, tidak ada yang menggunakan cara yang keterlaluan untuk berurusan dengannya. Ini berarti bahwa langit penuh dengan bintang saja, dan semua kekuatan iman yang tersimpan di kuil biasa harus dikosongkan. Berapa lama bisa bernafas? Utusan itu kini hanya berharap waktu nafas ini bisa berlipat ganda. Waktu nafas datang seperti yang dijanjikan, dan meteor yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit, seperti lautan bintang yang indah yang mendarat di tanah. Pada saat ini, meteor belum sepenuhnya mendarat, dan sudah ada tekanan besar pada tubuh dewa, secara bertahap menekan tubuhnya ke tanah. Ingin melarikan diri secara langsung sudah menjadi kemewahan. Tekanan semakin besar dan besar, seperti tangan tak terlihat yang menekan. Utusan dewa tidak bisa lagi peduli dengan kesopanannya, secara paksa menahan tekanan yang meningkat ini. Dan tubuhnya menghantam pegunungan pedang, kerikil, dan tanah ini. Keanggunan setelah mengotori pakaiannya, dan akhirnya mengukir rasa malu di wajahnya. Kekuatan iman yang begitu besar, apalagi dia, bahkan jika gurunya datang, dia mungkin tidak bisa menolaknya. Kekuatan tertinggi dekat dengan Tao. Anda tidak perlu banyak hal mewah, Anda hanya perlu menggunakan kekuatan paling kuat, kekuatan paling agung, untuk langsung menghancurkannya, seperti ini, cukup untuk mengalahkan sebagian besar lawan, kecuali para jenius itu. Utusan ilahi telah dikejutkan dengan cara ini. Dia telah meledak dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Dan ketika gelombang udara menyapu di belakangnya, raungan mengumumkan bahwa dalam pelarian besar ini, utusan ilahi telah memenangkan kemenangan. Namun, itu bukan kemenangan penuh. Gelombang udara menyapu langsung menyapu utusan ilahi jauh. Dalam keadaan malu ketika utusan jatuh ke tanah, utusan ilahi menghela nafas lega. Raungan sudah lama tertunda, dan utusan ilahi mendongak. Hanya untuk melihat sepotong pasir beterbangan, perlahan-lahan tak terbatas, seolah-olah lautan pasir memadat di sini. Cermin yang begitu megah di depannya membuat wajah utusan itu semakin serius setelah tersenyum masam. Tanpa pengingat Qin Yichen dan tanpa memberitahunya 3 napas sebelumnya, itu akan menjadi serangan yang mengerikan. Utusan itu bisa yakin bahwa kekuatannya tidak akan cukup untuk bertahan dari serangan semacam itu. Dengan kata lain, tidak ada kesempatan untuk hidup. Di hadapan pria sembrono yang tidak masuk akal ini, menggunakan kekuatan iman untuk berjuang keras, keterampilan telah kehilangan sebagian besar nilainya, dan hanya kekuatan kasar yang dapat bersaing dengan kekuatan kasar ini. Jelas, tidak peduli berapa banyak kekuatan iman dalam diri seseorang, bahkan jika Anda menambahkan kekuatan ilahi, itu tidak sebanyak 1/1000 kekuatan di depan Anda. Sederhana, kasar, tetapi dengan keindahan yang berbeda. Sungguh, keterlaluan. Utusan itu tidak bisa mengerti mengapa Qin Yichen mampu mempersiapkan pembunuh sebesar itu saat bertarung dengan sengit. Seolah-olah dia tidak lagi menghadapi seorang kultivator abadi biasa, tetapi seorang penjahat yang sangat kuat. Tidak ada lagi penghinaan terhadap kuil penguasa cahaya di dalam hatinya. Dia berjuang untuk menopang dan berdiri lagi. Mengangkat tangannya untuk menyeka kotoran di wajahnya, utusan itu menghela nafas panjang sebelum menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita harus melaporkan masalah ini sesegera mungkin. Jika tidak, akan terlambat ketika utusan ilahi lainnya menyesalinya. Utusan itu hanya ingin menyebarkan berita kembali sesegera mungkin. Yang sangat penting bagi mereka, kuil penguasa cahaya bukanlah apa yang mereka harapkan pada awalnya.
tetapi sedikit di luar kuil biasa. Ini benar-benar penghancuran yang serba bisa, sehingga memungkinkan untuk menyimpan begitu banyak kekuatan keyakinan dan mengirimkannya dalam waktu yang begitu cepat. Selain itu, Qin Yichen juga harus berhati-hati. Duduk di kuil seperti itu, bahkan jika Mahkamah Agung telah mencoba yang terbaik untuk mengeksplorasi informasi dari kuil Lord of Light, tetapi pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Sampai saat ini, bahkan kekuatan kuil penguasa cahaya belum diketahui. Jelas ini bukan jawaban yang mereka inginkan. Melalui para malaikat yang ditempatkan di mana-mana, dia dengan cepat melaporkan informasi tersebut ke Mahkamah Agung. Orang tua itu membutuhkan waktu lama untuk menangani masalah-masalah di wilayah Bintang Huotu, dan kemudian dia beristirahat kurang dari sehari. Istirahat ini ditangani pada saat yang sama dengan pertempuran di kota pemurnian Beiyun. Berita utusan itu kembali, yang segera menyebabkan kegemparan. Kebetulan Tuhan mengirim Byron kembali untuk melaporkan situasinya. Salah satu tetua membanting meja dan memarahi Byron. Katakan padaku, mengapa kamu ingin kami percaya pada kuil penguasa cahaya? Pria ini memiliki ambisi serigala. Kita harus mendesain ulang untuk membunuhnya. Bahkan jika kita menyinggung orang-orang di atas, kita harus menyingkirkannya. Bahkan jika dia memiliki sarana untuk mengangkat meja, biarkan dia mengangkatnya. Kami tidak akan bermain dengannya. Dan kamu, bersyafaat untuk kuil Lord of Light lagi dan lagi. Apakah kamu memiliki kesepakatan kotor dengan kuil Lord of Light? Tidak sepatah kata pun. Itu seperti guntur, mengguncang hati Byron untuk sementara waktu. Sayang sekali Byron adalah gorengan tua. Di bawah tekanan seperti itu, Fei Fei tidak ragu sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum sedikit dan mengepalkan tinjunya pada beberapa orang di atas. Bai Lao, tolong dengarkan aku hari ini.